الحلقة في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam Al-Quran ada dua hal yang berpengaruh dalam pertumbuhan perkembangan manusia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, tunduk dan patuhlah kepada Allah, serta berbuat baik kepada kedua orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum menemukan Islam, dia mencari Tuhan. Maka sampai dia kepada satu titik, siapa sesungguhnya Tuhan itu. Kemudian ketika dia menemukan Tuhan yang sesungguhnya, maka dia tidak sedikit pun gentar menghadapi kehidupan. Sehingga ketika dia menghadapi Raja Namrud, dia berani menghancurkan segala berhala, segala sembahan masyarakat ketika itu di bawah kekuasaan Raja Namrud. Nabi Ibrahim tak gentar, karena dia yakin ketika melakukan sebuah kebaikan, ketika melakukan sesuatu yang benar menurut agama, yang akan melindunginya adalah Allah, Tuhan. Sehingga ancaman dilemparkan ke dalam api yang sedang bernyala tidak membuat Nabi Ibrahim gentar menghadapinya. Ini pengaruh agama dalam diri seseorang. Ketika orang itu meyakini akan agama,
dan berpegang teguh dengan agama itu, maka dunia ini dia hadapi dengan tenang. Kenapa? Dia sadar bahwa kekuatan yang maha tinggi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim itu galau dia. Galau sebelum dia menemukan Tuhan. Oleh sebab itu kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Maka berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah itu. Yang kedua, apa yang membuat orang kuat? Apa yang membuat orang kokoh? Yang membuat orang kuat dan kokoh adalah kekuatan hubungan seseorang dengan kedua orang tuanya. Dengan orang tuanya. Kapan seseorang anak menjadikan orang tua punya kekuatan dalam hidupnya? Saya punya seorang teman, seorang sahabat, dia harus memilih mau berpangkat jenderal atau jauh dari ibunya. Menarik. Ibunya itu sudah tua, sudah lebih 80 tahun. Kemudian dia seorang pejabat perwira kepolisian. Dia dikasih jabatan berpangkat bintang, tapi jauh dari ibu. Lalu dia katakan, saya biar tidak memiliki pangkat jenderal, asalkan saya selalu di samping ibu saya. Saya di samping ibu saya. Sehingga hari ini dia pangkatnya masih melati di bahunya. Tapi dia bahagia. Dia senang. Kenapa dia senang? Karena dia bisa merasakan hidup bersama dan di samping ibunya. Ini yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika anak memiliki kekuatan yang dibangun atas dasar kedekatan emosional dengan ibunya, maka dia menjadikan rumah tangga itu kekuatan dalam hidupnya. Tapi hari ini banyak sekali anak-anak yang tidak merasakan itu, Bahkan anak-anak ada yang berani keluar dari keluarganya, keluar dari orang tuanya. Baca itu di media sosial, telah hilang seorang anak perempuan lagi. Ada yang usia belasan tahun, ada yang usia 20 tahun, ya. Dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan ayah bundanya, lalu dia pergi mencari seseorang, menghilang dari rumahnya. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, ada komunitas, ada kelompok anak-anak yang dengan tegas menyatakan tidak lagi tunduk dan patuh kepada kedua orang tua. Ada sebuah komunitas itu, sehingga hidupnya di mana? Hidupnya tidak lagi di dalam lingkungan keluarganya. Itu yang namanya anak pang. Jadi anak pang, kalau ada apa-apa, ibu-ibu menemukan anak-anak yang hidupnya di alam bebas, di mamangan tuak sinan lalo, di malapanya minta makan. Lalu saya mendapatkan informasi, apa informasinya? Komunitas pang itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Berani melawan kedua orang tua. Sementara dalam ayat, minta 1 menit. Dalam ayat, kekuatan anak itu ada pada orang tua. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah, anak yang baik itu siapa? Anak yang baik, yang kekuatan hidupnya itu dari keluarganya, dari ayah bundanya,
ada 3 ciri khasnya. Pertama, kalau di depan orang tuanya dia rendahkan dirinya. 1. Yang kedua, dia tidak sekedar melayani orang tuanya, tapi penuh dengan kasih sayang, dilayani dengan kasih sayang. Tidak sekedar mengirim uang, tidak sekedar mentransfer piti, tapi dia dampingi orang tuanya, lalu diberikan perhatian dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, selalu mengingat sayangnya kedua orang tua. Wa qur rabbirham huma kama rabbayani shaghira. Pertanyaannya, mungkinkah anak menyayangi orang tua kalau orang tua tidak pernah menyayangi anaknya? Mungkinkah anak mengingat kasih sayang di waktu kecil kalau masa kecil itu tidak dirasakan adanya kasih sayang dari orang tua? Ini Bapak Ibu sekalian renungan saja hari ini. Saya selalu berulang-ulang mengatakan betapa banyak anak-anak kasus permasalahan karena hari ini orang tua mencoba melepaskan sunatullah dalam hidupnya dengan melepaskan tanggung jawab, dengan melepaskan perhatian, dengan melepaskan kasih sayang seorang ayah, seorang ibu terhadap anaknya. Akibatnya apa? Anak tidak lagi mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sehingga sang anak tidak akan pernah membayangkan dan merasakan kasih sayang dan mengingat kasih sayang itu. Kalau itu yang tidak ada, maka anak tidak lagi merasa terikat dengan orang tuanya, sehingga kekuatan orang tua tidak ada pada dirinya. Kalau diajak dia orang melakukan kejahatan, dia tidak pernah mengingat lagi ayah dan bundanya. Tapi kalau anak yang mendapatkan perhatian dan kasih sayang, ketika diajak dan melakukan kejahatan oleh orang lain dan temannya, apa yang dia katakan? Saya tidak mungkin lakukan itu, saya punya ayah yang hari ini menunggu saya. Saya punya ibu yang hari ini menanti kepulangan saya. Ayah dan ibu yang mencintai saya, dan saya tidak akan mungkin mengecewakan dan membuat dia menderita. Ini renungan saja Bapak Ibu sekalian. Ketika dua hal ini kita tanamkan terus dalam diri anak kita, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang kokoh dan kuat. Tanamkan dan dekatkanlah kepada mereka agama sebagaimana Ibrahim mendapatkan agama, sehingga dia tidak takut dengan ancaman apapun juga. Yang kedua, berikanlah dia dengan perhatian dan penuh kasih sayang. Kasih sayang itulah yang menyebabkan dia selalu dekat dengan keluarganya, sehingga ketika ada yang mengajaknya jauh dari rumah dan keluarganya, dia akan menolaknya, karena rumah orang tuanya jauh lebih dia cintai daripada tempat yang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.